Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Hanzalah merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah, dan menjadi sosok yang sangat penting dalam sejarah keagamaan. Dia diutus untuk memberikan petunjuk dan membimbing penduduk Ros, sebuah kaum penyembah berhala yang tinggal dekat dengan telaga. Dalam cerita yang terkenal, Dzulkarnain, seorang raja besar yang menaklukkan banyak negeri, menemukan kota Ros dalam keadaan yang tidak wajar. Rajanya, penduduknya, bahkan hewan dan tumbuhan, semuanya telah menjadi batu hitam. Namun, dengan diutusnya menjadi seorang nabi, Hanzalah diharapkan bisa membawa cahaya, dan memberikan solusi atas keadaan yang mengejutkan tersebut. Perlu diingat, bahwa jumlah nabi sangatlah banyak, meskipun para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Beberapa menyatakan, bahwa jumlah nabi mencapai 124.000 orang, sedangkan jumlah rasul sebanyak 313 orang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar. Syaikh Al-Bajuri berpendapat, bahwa jumlah nabi dan rasul sebenarnya tidak terbatas. Menurutnya, pendapat yang benar mengenai para nabi dan rasul, adalah tidak membatasi jumlah dengan hitungan tertentu. Karena hal itu bisa menetapkan kenabian pada seseorang yang pada kenyataannya bukan nabi, atau sebaliknya, meniadakan kenabian seseorang yang sebenarnya adalah nabi. Pendapat Al-Bajuri ini, didasarkan pada ayat 164 surah An-Nisa Al-Quran, yang menyatakan bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul yang telah diceritakan sebelumnya, dan para rasul yang belum diceritakan. Sehingga, Hanzalah adalah seorang nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Quran, namun bisa kita dapatkan dari keterangan para ulama yang mengkaji kisah ini. Menurut catatan sejarah, Hanzalah bin Safwan adalah seorang rasul dari Bani Israel, yang berasal dari keturunan Yahuda. Ibnu Hazmi menyebutkan, bahwa Qahtan, leluhur dari suku Arab, memiliki 10 anak, namun tak satu pun dari mereka memiliki pewaris. 2 di antara anak-anak Qahtan, kemudian bergabung dengan marga Himyar. Salah satu anak tersebut adalah Al-Harits bin Qahtan, yang kemudian memiliki seorang putra bernama Al-Asur. Hanzalah bin Safwan, merupakan keturunan dari Al-Asur, sehingga silsilahnya adalah Hanzalah bin Safwan Al-Asur bin Al-Harits bin Al-Qahtan. Kisah Asyabur Rosyi ini, hanya sedikit diceritakan dalam surah Al-Furqan ayat 38, kami telah membinasakan kaum Ad, Samud, penduduk Ros, dan banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Menurut Qisas Al-Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir, kaum Asyabur Rosyi ini merupakan salah satu kaum yang ada di daerah Yaman. Kaum Asyabur Rosyi ini, sering disebut kaum Ros. Nabi Hanzalah diutus ke kaum ini, untuk memperingatkan dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah. Kaum Ros, merupakan kaum yang tidak menyembah Allah. Mereka menyembah salah satu pohon sanobar, yang bernama Syahdiroh. Syahdiroh itu sendiri, memiliki arti raja pohon. Mereka menyembah pohon itu, karena pohon itu dianggap sebagai hayat al-ilahiyah, atau kehidupan ketuhanan. Meskipun sudah Allah peringatkan dengan adanya burung anko, mereka tetap menyembah pohon itu. Alasan mengapa mereka menyebut pohon itu hayat al-ilahiyah, karena pohon itu awalnya ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh yang bernama Yafid bin Nuh. Yafid bin Nuh menanam pohon ini pasca badai topan di tepian mata air. Mata air itu pun disebut Raushan Ob. Kemudian mata air ini yang mengaliri desa kaum Ras. Kaum Ras memiliki 12 desa, di antaranya adalah Oban, Odzar, Di, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Basit, Hordad, Murdad, Tir, Mir, dan Syahriwar. Nama-nama ini, kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami, atau bangsa Persia. Pohon yang itu tumbuh besar dan subur, para penduduk pun amat menghormati pohon tersebut. Melihat keadaan ini, setan pun berbisik pada Raja Taros, agar memerintahkan seluruh penduduk untuk menyembah pohon itu, sebagaimana yang dilakukan oleh anak Nabi Nuh. Lalu, kaum Ros pun mengikuti apa yang dilakukan anak Nabi Nuh itu. Kaum Ros pun menanam pohon sanobar di tiap desa, dan mengairinya dengan irigasi yang berpusat pada inti pohon sanobar Yafid. Kemudian mereka menyangka, bahwa pusat dari pohon sanobar yang terdapat mata air yang mengalir itu, adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Sehingga mereka mengharamkan diri untuk meminum dari air tersebut, baik untuk diri mereka sendiri ataupun hewan ternak. Setan meminta Raja Taros, untuk melarang kaumnya menggunakan air dari sungai di sekitar pohon sanobar.
Raja pun mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa dan berkata, "Wahai pendudukku, janganlah kalian dan ternak kalian untuk minum dari sungai itu. Berikanlah kehidupan yang sempurna bagi pohon sanobar." Suatu ketika, pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil yang minum dari air sungai itu. Pengawal pun mengadu pada raja, dan hal ini membuat raja geram. Setan kian memengaruhi raja, dan meminta raja untuk memenggal kepala anak kecil yang tak berdosa itu. Walaupun sang anak memohon dan menangis, tapi raja tak memaafkan. Dipenggalah leher anak yang tak berdosa itu, lalu setan datang dan berkata di balik pohon sanobar, "Lihatlah, ini adalah hukuman bagi siapapun yang minum dari sungai itu, maka sujudlah padaku." Mereka pun menjadikan air itu sebagai sumber kehidupan Tuhan, dan pohon sanobar sebagai inti dari kehidupan Tuhan, juga dianggap sebagai pohon yang berisi roh Tuhan yang harus disembah. Jelas sekali ini bertentangan dengan konsep ketuhanan, yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam dan seterusnya. Kaum Ros sering mengadakan acara sehari dalam 1 bulan yang dijadikan sebagai hari besar untuk membuat persembahan di tiap desa. Pada hari besar itu, mereka akan membawa beberapa hewan ternak untuk disembelih di dekat pohon sanobar. Mereka menyembelih hewan itu untuk dijadikan tanda, bahwa Tuhan butuh salah satu pengorbanan, agar setiap doa dan harapan dapat dikabulkan. Setelah mereka menyembelih, mereka pun membakarnya. Ketika asap pembakaran dari hewan kurban tersebut naik ke atas, mereka pun mulai bersujud ke pohon, menangis, dan mengadakan doa serta permohonan. Saat kaum Ras berada di puncak hari besarnya yang bernama Isfander, dan setelah kekafiran mereka berlangsung lama, Allah mengutus Nabi Hanzalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah, dan meninggalkan kesirikan yang telah mereka perbuat. Menurut kisah yang diceritakan oleh Al-Kisai, terdapat sebuah gunung tinggi bernama Gunung Falaj, di kota tempat Hanzalah tinggal. Gunung ini dijadikan tempat berlindung oleh seekor burung yang sangat besar, bernama Anko. Ketika burung ini terbang, ia dapat menutupi matahari sebagaimana awan. Burung ini memiliki leher seperti leher unta, 4 sayap, 2 panjang dan 2 pendek, serta bulunya berwarna-warni. Anko suka mengangkat kuda, unta, gajah, dan binatang lain yang mati dengan cakarnya, dan membawanya ke gunung tempat ia bermukim. Saat burung itu semakin membahayakan manusia, ia menyerang penduduk, dan dibawa ke gunung sebagai makanan bagi anak-anaknya yang baru menetas. Akibatnya, penduduk kota meminta bantuan dari Hanzalah bin Safwan. Setelah mendengar keluhan mereka, Hanzalah berdoa kepada Allah, agar burung tersebut dimusnahkan, dan keturunannya terputus. Dia berdoa, "Ya Allah, binasakanlah burung itu, dan hilangkanlah keturunannya." Kemudian, burung besar itu jatuh dan terbakar bersama anak-anaknya, hingga tidak ada lagi bentuknya. Beberapa orang Arab tidak mengakui adanya binatang yang disebut Anko ini. Menurut mereka, burung itu hanya merupakan sebuah cerita yang diciptakan oleh leluhur orang Arab. Namun, ada sebuah syair yang menyatakan keberadaannya, mengingat, bangsa Arab senantiasa menceritakan segala sesuatu dengan syair. Berikut ini adalah kutipan syair yang pernah ditulis. "Aku telah belajar banyak dari anak-anak zaman. Mereka tidak bisa dijadikan sahabat, tetapi aku mesti bisa memilih-milih kesempatan. Akhirnya aku tahu, bahwa yang mustahil itu ada 3, raksasa, Anko, dan sahabat yang sempurna." Setelah memusnahkan burung raksasa, Nabi Hanzalah pun melanjutkan misinya untuk menyebarkan dakwah Islam. Namun apa yang terjadi, kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah. Mereka pun menyebut, bahwa Nabi Hanzalah adalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Nabi Hanzalah pun tidak diam, Nabi Hanzalah mulai berdoa kepada Allah untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh mereka. Allah pun mengabulkan doanya. Pohon sanobar itu tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Ros sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah, dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa menurut kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hamid melalui Salamah dari Muhammad bin Ishaq, ia meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, bahwa setelah Allah mengutus seorang nabi ke sebuah desa, tidak ada satupun penduduknya yang mau beriman, kecuali seorang budak berkulit hitam. Setelah Hanzalah memberikan dakwahnya, penduduk desa menjadi marah, dan merencanakan untuk melemparkannya ke dalam sumur, dan menutupnya dengan batu besar.
Mereka berhasil menangkap Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur, dengan harapan dia akan mati perlahan-lahan. Buddha hitam itu menyaksikan kejadian tersebut, namun ia tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Dia hanya bisa menolong Hanzalah dengan memberinya makan, dan menutup kembali sumur tersebut. Dia melakukan hal ini, setiap kali habis mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, Buddha kulit hitam tersebut setelah mencari kayu bakar merasa lelah dan mengantuk. Dia merebahkan diri untuk beristirahat sejenak. Dalam cerita ini disebutkan, bahwa dia tertidur selama 7 tahun penuh, sehingga ia tidak dapat memberi makan Hanzalah. Saat bangun, Sang Buddha hanya mengira, bahwa dia tidur sebentar saja. Namun ketika ia mencari Hanzalah, ia tidak menemukannya di dalam sumur. Sebelumnya terjadi sebuah peristiwa di Ros, dan beberapa penduduk yang selamat, mengevakuasi Hanzalah dari sumur tersebut. Seperti Imam Ibnu Jarir atau Bari yang menguraikan, kemungkinan besar, para kaum tersebut beriman setelah Allah menurunkan azab kepada nenek moyang mereka, sehingga akhirnya sisa-sisa dari kaum tersebut beriman, dan mengeluarkan nabinya dari dalam sumur. Allah mengazab kaum ini karena kekufurannya itu. Diriwayatkan, setelah kekufuran dan kesesatan kaum Ros bertambah-tambah, Jibril berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan, sehingga mereka berubah menjadi batu hitam, begitu juga barang-barang dan binatang ternak mereka. Azab ini sesuai yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Sampai akhirnya, salah sebagian dari mereka bertobat, dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah dan Nabi Hanzalah. Setelah itu, Nabi Hanzalah pun penasaran, kemana perginya Buddha hitam yang selalu memberinya makan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan apa yang dilakukannya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menceritakan, bahwa sang Buddha kulit hitam adalah orang pertama yang masuk surga. Nabi bersabda, lalu Nabi kaum tersebut menanyakan keberadaan budak tentang apa yang dilakukannya. Kaumnya menjawab, kami tidak tahu, sampai Allah mencabut ruh Nabi tersebut. Setelah wafatnya Nabi tersebutlah, Allah membangunkan si Buddha hitam tersebut dari tidurnya. Nabi bersabda, Buddha hitam tersebut adalah orang yang pertama kali masuk surga. Hingga saat ini, makam Nabi Hanzalah diduga masih ada. Makam itu berada di sebelah barat daerah Bogor, tepatnya di dataran rendah Pegunungan Barat. Anehnya, di samping kuburannya terdapat sebuah kuburan lagi yang sama panjangnya, mencapai sekitar 60 kurang lebih 20 meter, dan sama seperti makam nabi-nabi yang ada di Hadramaut lainnya. Pada satu catatan menegaskan, bahwa pernah tertulis pada nisan makam Nabi Hanzalah kalimat, saya Hanzalah bin Syafwan, utusan Allah, aku dikirim kepada Bani Himyar dan Hamdan serta Arab dari penduduk Yaman, mereka mendustakanku hingga membunuhku. Dengan diutusnya Nabi Hanzalah kepada kaum Asyabur Rosyi, terlihat betapa pentingnya peran seorang nabi dalam membimbing umat manusia untuk menuju kebenaran dan jalan yang benar. Meskipun kisah lengkapnya tidak terdapat dalam Al-Quran, namun kisah Nabi Hanzalah tetap menjadi salah satu kisah yang menginspirasi, dan memberikan pelajaran penting bagi umat manusia hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.